Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari bagaimana kehidupan seorang penata layanan Kristen, di mana sebagai seorang Kristen kita perlu mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat akan kebutuhan untuk berubah. Perubahan itu dapat datang hanya sepenuhnya dalam Kristus, melalui Kristus tinggal di dalam kita. Dan salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita adalah bidang penata layan. Dan bagaimana kita akan mempelajari penata layan yang setia, di mana kita akan mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaannya. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita pun dapat mengerti dan kita akan mengambil komitmen kita untuk merubah setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan mungkin di waktu yang lalu. Dan biarlah melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan kembali bahwa kita adalah penata layan dan Tuhan adalah pemiliknya. Dan biarlah kita dapat bekerja sama dan fokus kita kepada Kristus, sehingga misinya Kristus akan dapat terlaksana di dalam kehidupan masing-masing kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Penata Layan Setelah Eden. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Tuhan telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Tuhan yang menguji hati kita. Pekerjaan pertama Adam dan Hawa melibatkan penata layanan. Taman dan semua ciptaan diberikan kepada mereka untuk pelihara, untuk menikmati, dan untuk memiliki kuasa atasnya. Meskipun tidak ada yang mereka miliki, sebaliknya mereka adalah penata layan atas apa yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Di pelajaran kita kembali mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan adalah pemilik dan kita adalah penata layan yang sejati. Dikatakan bahwa pada saat Tuhan menciptakan Eden, Dia memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk dapat memelihara taman itu, mereka dapat menikmati taman itu, dan juga mereka dapat memiliki kuasa atas taman itu. Dan pada saat mereka diberikan tugas yang luar biasa ini, mereka tidak memiliki apapun di dalam taman itu, tetapi mereka dipercayakan untuk dapat mengelola akan taman itu. Dan di sini pun kita akan mempelajari bagaimana penata layan setelah Eden. Pekan ini kita akan melihat dekat kepada definisi penata layan namun setelah kejatuhan. Setelah orang tua pertama kita diusir dari Eden, artinya kita juga adalah penata layan. Tetapi kita adalah penata layan di lingkungan yang sangat berbeda dari Adam dan Hawa yang pertama kali mereka nikmati. Apakah penata layanan itu? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh tentu mengungkapkan apa penata layan itu dengan bagaimana mereka hidup. Ayat-ayat lainnya mendefinisikan itu lebih jelas. Ketika kita menjadi penata layan Tuhan, fokus kita kepada dunia, nilai-nilai materialistiknya berubah kepada pencipta dan juga misi sang pencipta. Sebagaimana Adam dan Hawa yang Tuhan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang asalnya dari ilahi. Jadi sebagaimana tanggung jawab Adam dan Hawa pada waktu sebelum jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga memberikan kita tanggung jawab di dalam kehidupan kita yang asalnya dari ilahi. Sejak kejatuhan di Eden, bagaimanapun tugas pelayanan telah berubah karena bersama dengan tanggung jawab merawat dunia materi. Kita juga dipercayakan untuk menjadi penata layan yang baik dari kebenaran
rohani. Jadi sangat luar biasa. Kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan mempunyai misi untuk masing-masing kita. Tuhan mempunyai pekerjaan untuk masing-masing kita, sehingga kita dapat menerima kepercayaan yang Tuhan telah berikan itu, sehingga kita dapat menjadi saksi bagi orang lain dalam setiap kehidupan kita. Apapun itu, baik dalam kehidupan kita, harta benda yang kita miliki. Apa fokus kita di dunia ini? Dikatakan fokus kita harus kita fokuskan kepada pencipta itu dan kepada misi yang dia miliki. Kalau kita menyadari bahwa ada pemilik dan juga ada penata layan, berarti kita pada saat melakukan segala sesuatu, kita akan mengikuti akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita atau pemilik kita itu, atau apa yang diperintahkan. Dan kita membahasnya kembali dalam penatalayan dalam perjanjian lama. Terdapat dalam Testimony for the Church jilid 9 halaman 246 dikatakan, seorang penatalayan mempersembahkan dirinya kepada tuannya. Dia menerima tugas tanggung jawab seorang penatalayan. Dia harus bertindak menggantikan akan tuannya, melakukan sebagaimana tuannya lakukan ketika ia memimpin. Perhatian tuannya menjadi perhatiannya. Kedudukan dari seorang penatalayan adalah satu kehormatan karena tuannya mempercayai dia. Jika dalam salah satu cara ia bertindak mementingkan diri dan membelokkan keuntungannya kepada yang dia peroleh dengan perdagangan atas barang miliknya tuannya untuk keuntungan dirinya, dia telah menyeleweng dari kepercayaan yang telah diletakkan kepadanya. Jadi pada saat kita melihat, kita harus bertanya kepada diri kita, apa tugas kita? Apakah kita sudah menjadi penatalayan yang setia atau masih setengah-setengah? Dikatakan di sini, seorang penatalayan yang sejati, dia akan mengikuti akan apa yang tuannya telah lakukan. Bagaimana tuannya melakukan segala sesuatu sebelum dia mempercayakan itu kepadanya. Dia akan mengikuti langkah-langkahnya. Dia akan bertindak sebagaimana yang tuannya lakukan. Dan bagaimana Tuhan melakukan sebagaimana tuannya lakukan ketika ia memimpin. Dikatakan di sini, jika orang yang sudah dipercayakan itu, pekerjaan itu melakukannya untuk kepentingan dirinya, maka dia menyeleweng dari kepercayaan yang telah diletakkan padanya. Pertanyaan bagi masing-masing kita untuk kita renungkan. Kalau kita adalah penatalayan yang setia, maka kita akan memfokuskan pandangan kita kepada pemilik itu. Kristus mengajarkan kita bagaimana kita harus dengan satu konsep pemikiran bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita bukan harta atau bukan milik kita sendiri. Harta benda, kehidupan kita bukan milik kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu fokus kepada pencipta kita. Kita harus menyadari antara pemilik dan juga penatalayan, pengelola. Inilah yang harus menjadi kesadaran kita masing-masing umat manusia. Seringkali kita tidak sadar, kita tidak sadar tentang kepemilikan si pemilik dan juga penatalayan. Sekarang ini kita adalah penatalayan. Posisi kita untuk mengelola apa yang telah dipercayakan Tuhan atau pemilik itu kepada masing-masing kita. Dalam mengelola akan kehidupan kita, dalam mengelola akan harta berkat atau berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Apakah kita mencerminkan akan kepemilikan itu atau tidak? Atau kita menyeleweng dari kepercayaan yang telah diberikan Tuannya kepada masing-masing kita. Dikatakan di sini, kalau kita tadi membahas dalam perjanjian lama, sekarang kita membahas penatalayan dalam perjanjian baru. Harus saya buka hati kepada Roh Kudus agar setiap kemampuan energi yang Tuhan telah
telah mendatangkan kepada saya dapat dibangun. Saya adalah milik Kristus dan saya bekerja dalam pelayanannya. Saya adalah penatalayan kasih karunia-Nya. Ellen G. White, Fundamental of Christian Education, halaman 301. Dikatakan kita harus menyadari bahwa Tuhanlah adalah pemiliknya. Saat kita menyadari itu, kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kristus adalah pemiliknya, dan saat kita bekerja sebagai pelayanannya, sebagai penatalayan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya adalah penatalayan kasih karunia-Nya. Jadi sangat luar biasa bagaimana Tuhan mempunyai tugas bagi masing-masing kita, misi yang Tuhan rindu untuk kita dapat lanjutkan atau kelola di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat kelola dengan sebaik-baiknya. Karena seringkali sebagai manusia kita terkabur dengan semuanya karena keinginan hati kita yang berdosa itu. Oleh karena itu, kita perlu, pelajaran pertama yang kita harus ambil adalah perlu menyadari bahwa kita bukan milik kita sendiri. Yang mempunyainya adalah Kristus sendiri, dan kita adalah penatalayan. Jadi antara pemilik dan juga penatalayan. Dikatakan di sini bahwa kita adalah penatalayan dari hal-hal yang kita sepenuhnya tidak pahami. Katakan bahwa penatalayan adalah rahasia Tuhan. Kita adalah penatalayan dari hal-hal yang kita sepenuhnya tidak pahami. Kita hanya tahu sebanyak yang diungkapkan dalam Wahyu dan Kitab Suci. Penatalayanan terbesar kita adalah hidup sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan. Bagaimana Tuhan mempercayakan kita rahasia Tuhan yang kita harus kembangkan untuk dapat memperkenalkan kepada orang lain. Tuhan ingin kita sebagai penatalayannya melestarikan, mengajar, melindungi, dan merawat kebenaran ilahi yang Dia telah ungkapkan. Sebagaimana kita lakukan ini adalah penatalayan tertinggi, dan itu berarti kita memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Jadi tubuh kita saja kita harus fokuskan kepada Kristus sendiri. Dikatakan jika kita melestarikan, mengajar, melindungi, dan merawat kebenaran ilahi itu, maka kepercayaan atau memelihara rahasia iman itu dalam hati nurani setiap masing-masing kita. Jadi biarlah kebenaran itu akan tertanam dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mencerminkan karakter Kristus. Dikatakan yang terbesar dari semua rahasia adalah bahwa kita bisa mengalami Kristus. Jadi hal yang terbesar dari masing-masing kita adalah saat kita menjadi penatalayan. Saat ini adalah kita harus mengalami Kristus. Mengalami Kristus artinya kita harus memiliki pengalaman bersama dengan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menyaksikan akan rahasia Tuhan itu, menyaksikan akan kemuliaan Tuhan itu. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, Dia datang ke dunia ini, Dia menggantikan posisi tempat masing-masing kita, memberikan kita teladan bagaimana kita akan menjadi seorang penatalayan yang sejati. Kata di dalam manuskrip Realis di jilid 6 halaman 112 dikatakan, rencana keselamatan adalah supranatural dan mustahil bagi kita untuk memahami sepenuhnya, bahwa pencipta segala yang ada akan turun ke bumi di mana memanifestasikan dalam bidang daging hanya untuk memberikan dirinya sendiri kepada korban bagi dosa-dosa manusia, membawa rahasia yang mungkin tidak pernah sepenuhnya dipahami setiap ciptaan, bahkan malaikat-malaikat, untuk memahami rahasia mengapa Tuhan datang ke bumi.
Namun demikian, apa yang mereka tahu menyebabkan kita semua memuji Tuhan untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jadi sangat luar biasa. Saat kita mengalami atau pengalaman bersama dengan Kristus, kita harus butuh itu. Kita harus minta Tuhan, Tuhan berikan saya pengalaman hari ke hari, sehingga hamba menjadi penatelayan yang setia. Bagaimana saya harus mengalami itu dan saya akan menceritakan itu kepada orang lain. Bagaimana saya menjadi kesaksian yang hidup. Dan saat itulah saya dapat memuliakan Tuhan oleh karena kasih yang Dia telah berikan bagi masing-masing kita. Kasih dan kebaikannya, kemuliaannya yang telah dia percayakan untuk masing-masing kita. Bagaimana penatelayan kebenaran rohani. Tetapi karunia Tuhan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dunia dan semua yang dunia tawarkan tidak dapat menawarkan kita penebusan yang kita miliki di dalam Kristus. Jadi sangat luar biasa. Apapun yang dunia tawarkan, apapun yang telah kita lakukan, tidak bisa membayar hutang dosa kita itu. Hanya melalui darah Kristus kita dapat ditebus. Oleh karena itu, kita harus menyadari kebutuhan kita akan Kristus sendiri. Sehingga kita hari ke hari akan datang dengan penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sehingga kita dapat digunakan sebagai alat-alat Tuhan atau sebagai penatelayan yang setia sampai pada akhirnya. Hanya dalam terang kebenaran dari Golgota dapat mengajarkan alam dibaca dengan tepat. Perantaraan kisah Betlehem dan salib biarlah menunjukkan bagaimana kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Bagaimana setiap berkat yang dapat datang kepada kita adalah satu pemberian dari penebus. Ellen G. White, Membina Pendidikan Sejati, halaman 89. Jadi sangat luar biasa. Jadi fokus kita hanya kepada pencipta kita dan misinya. Sangat luar biasa pengorbanan Kristus itu. Dan Dia rela menggantikan masing-masing kita, membayar atau menebus kita dari dosa, membayar hutang kita yang tidak pernah kita bisa bayar, tapi melalui pengorbanannya dapat membawa kita kepada satu pengertian. Perlindungan terbesar kita adalah dengan menuruti dalam iman terang yang diberikan kepada masing-masing kita. Jadi terang yang Tuhan telah berikan biarlah menjadi terang yang hidup yang akan kita bawakan kepada orang lain. Dalam buku Testimony for the Church jilid 7 halaman 176 katakan, Tuhan rindu untuk membawa manusia ke dalam hubungan langsung dengan dirinya sendiri. Dalam semua urusannya dengan manusia, Dia mengakui prinsip tanggung jawab pribadi. Dia berusaha untuk mendorong rasa ketergantungan pribadi dan menanamkan kesan kebutuhan akan bimbingan pribadi. Pemberiannya dipercayakan kepada manusia sebagai individu. Setiap manusia telah dijadikan penatelayan atas tanggung jawab yang kudus. Masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan pengarahan Sang Pemberi. Dan oleh semua pengetahuan dan tanggung jawab penatelayannya harus diberikan kepada Tuhan. Jadi kita harus kembalikan kepada Tuhan, karena kita hanya dititipkan berkat-berkat Tuhan itu, kehidupan kita ini Dia titipkan bagi masing-masing kita untuk kita dapat gunakan dan kembalikan kepada Sang Pemilik. Dikatakan di sini sangat luar biasa. Tuhan rindu agar kita dalam hubungan langsung dengan dirinya. Jadi Tuhan rindu untuk kita kembali menyadari kebutuhan kita akan Kristus sendiri dalam kehidupan kita, sehingga tanggung jawab kita sebagai penatelayan akan terlaksana di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum menyadari kita butuh akan Kristus untuk dapat menolong kita dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin dapat menjadi penatelayan yang sejati, karena kita menonjolkan akan diri kita sendiri, bukan menonjolkan akan Sang Pemilik itu. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kata yang diterjemahkan sebagai penatelayan dalam beberapa ayat Perjanjian Lama datang
Tidak ada satu kata lain, sebuah ungkapan. Esher el bait, orang yang ada di dalam satu rumah. Sebagai contoh dalam Kejadian 43 ayat 19 dapat terjemahkan ketika mereka mendekati pelayanan rumah Yusuf itu, mereka berbicara kepadanya di depan rumah. Jadi seorang mempertimbangkan bahwa keluar yang tinggal di dalam rumah adalah bagian rumah itu sendiri. Maka apa yang lebih berharga daripada seorang yang dipercayakan sebagai seorang bagian dari rumah sendiri? Maka apa yang lebih berharga dari seorang daripada rumah mereka sendiri? Oleh karena itu, penatalayan adalah seorang yang dipercayakan sesuatu yang sangat berharga, sebagaimanapun bukan miliknya. Dalam banyak hal, itu menjadi tanggung jawab bahkan lebih besar daripada yang sebenarnya jika penatalayan bertanggung jawab atas miliknya sendiri. Ide yang sangat dilanjutkan dalam pelajaran Perjanjian Baru adalah mengambil ide-ide Perjanjian Lama yang menggabungkan mereka dengan ide-ide abad pertama. Konsep-konsep dan kata-kata hingga memperkaya dan memperluas pengajaran Alkitab tentang penatalayan. Kata-kata Yunani umumnya digunakan dengan hubungan penatalayan berasal dari oikos atau oikia, rumah. Oikonomos adalah orang yang menjaga rumah. Penatalayan atau manajer. Oikonomia adalah benda abstrak, pengelolaan makna yang sering juga lebih luas. Dikatakan Handbook Seventh-day Adventist Theology. Di sini kita akan dibawa kepada pengertian bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa semuanya ini adalah titipan Tuhan. Mungkin berkat-berkat Tuhan melalui harta benda atau di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari bahwa semuanya ini bukan milik kita. Semuanya ini hanya dititipkan untuk kita dapat kembalikan kepada Kristus. Kesadaran kita harus butuh mengalaminya bersama dengan Kristus, sehingga kita saatnya nanti dapat memuliakan Dia dengan sepenuhnya. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita hanyalah penatalayan, tanggung jawab yang luar biasa yang kita harus bawa untuk kita dapat perkenalkan kepada orang lain. Sangat luar biasa tanggung jawab seorang penatalayan. Bagaimana Tuhan yang mempercayakan semuanya kepada penatalayan itu. Begitupun Tuhan mempercayakan kita, umat-umatnya, penatalayan-penatalayannya, untuk dapat membawa itu untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan, dan membawa kepada misinya. Fokus kita kepada Kristus dan misinya, dan biarlah misi Tuhan dapat terlaksana melalui pelayanan kita. Dan inilah yang menjadi pertanyaan kita yang kita harus tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi penatalayan yang setia, ataukah kita masih setengah-setengah, masih untuk kita dan untuk Tuhan? Dan bila mana kita sudah menjadi penatalayan yang setia, tetaplah pada prinsip atau